Indonesia mendunia. Oke, fams, kalau misalnya saya tahu nih ya, domba itu harganya sultan, waduh, mendingan dari dulu piara domba deh, beneran. Ngimpi. Tapi daripada ngimpi, mendingan kita lihat aja nih ya, kemeriahan yang ada di kota yang punya julukan Swiss Van Java. Pengen tahu kayak gimana kemeriahannya? Oke, kita lihat ya. Ini dia. Gak cuma adu ketangkasan aja, fams. Di Garut, domba juga hadir dalam berbagai prosesi adat. Misalnya, acara khitanan atau sunatan anak. Anak yang baru saja disunat biasanya akan diarak keliling kampung sambil diiringi musik tradisional. Keren banget deh. Fams, tradisi ini dikenal dengan nama Badogar alias Barong Domba Garut. Tradisi ini sebenarnya kesenian yang terinspirasi dari pamor domba laga yang bernama Si Jagat. Domba itu terkenal kuat dan gagah saat berlaga di lapangan. Arak-arakan bisa dibilang berguna untuk menghilangkan mara bahaya, sehingga si anak yang dihitan merasa happy dan gak ada rasa takut yang berlebih. Biasanya, Badogar kerap diadakan saat ada kegiatan hitanan massal. Jadinya, acara adat menjadi kemeriahan untuk masyarakat sekitarnya. Sama kayak adu domba, tradisi arak-arak ini juga sudah dilakukan turun-temurun, fams. Tapi sayangnya, keberadaannya sudah mulai pudar oleh zaman. Wah, sayang banget ya. Garut dikenal sebagai salah satu kota destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Kota berjulukan Swiss Van Java ini memiliki udara yang sejuk dan pesona alam yang asri, fams. Kalau kesini, jangan sampai nggak nyicip kuliner khasnya ya. Nanti nyesel loh. Bukan makan ringan kayak dodol, fams, tapi daging domba. Wah, siap-siap samain aja di greng nih. Bukan juga jadi sate, sop atau tongseng, fams. Domba di sini diolah lebih kekinian. Ada tom yum domba, steak domba, dan lamb chop. Wah, bisa-bisa mulut nggak berhenti bergoyang nih. Sajian ini bisa dibilang sebagai menu yang paling disukai pengunjung. Kalian bisa tuh mendapatkan olahan daging domba ini di salah satu warung makan di Jalan Cipanas Baru, Garut, Jawa Barat. Jangan ragukan kuliner domba di sini deh. Kenikmatan rasanya terjamin sedap. Meski bukan kuliner asli Indonesia, tom yum cukup digemari di Nusantara. Kuah merah tom yum dengan rasa asam dan pedas, ditambah potongan daging domba, cocok kok di lidah warga kita. Enak banget pokoknya, fams. Kalau bumbu udah siap, kuy, kita bikin aja, fams. Rebus air hingga mendidih dan beri bumbu tom yum. Lalu, masukkan daging domba dan masak sampai bumbu meresap ke dalam daging. Tambahkan juga rempah yang bermanfaat sebagai penguat rasa dan aroma. Misalnya serai, lengkuas, dan jahe. Terakhir, beri jamur dan santan supaya memberi lebih banyak rasa gurih serta tingkat kekentalan yang tinggi. Untuk steak domba juga nggak ribet kok, fams. Cukup dibakar sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Bumbunya juga banyak karena daging yang digunakan fresh dan segar. Teksturnya juicy banget. Fams, awalnya steak terbuat dari daging rusa loh, karena rusa susah ditemukan di beberapa negara. Daging rusa kemudian diganti dengan daging sapi, kerbau, kambing, hingga ikan. Penggunaan daging sapi pada steak baru dimulai sejak abad ke-18, karena saat itu produksi sapi mulai meningkat dan menjadi simbol kemakmuran. Untuk lamb chopnya hampir sama dengan membuat steak, tapi bedanya lamb chop dibakar sampai tingkat medium, lalu dibungkus dengan aluminium foil. Teknik ini terbilang penting karena bisa mencegah warna daging kecoklatan berlebih dan gak cepat gosong. Selain itu, bumbu yang diberikan pada daging juga bisa meresap sempurna. Kalau udah matang, tinggal sajikan deh. Steak dan lamb chop ini gak kalah nikmat, fams. Sedikit lemak dan tulang domba menjadi daya tarik kenikmatannya. Kalau diolah secara benar, daging domba ini gak berbau perengus sama sekali. Jadi, kalian suka yang mana nih? Wah, perut udah kenyang nih. Aduh, longgarin celana dulu. Ya, kayaknya tinggal dessertnya aja yang kurang nih. Tapi nih, fams, saya mau nanya nih. Kalian itu termasuk tim yang manis ya atau demen yang gurih? Nah, ayo. Manis atau gurih? Enaknya yang mana ya? Bingung saya.
Mending kalian nyemil yang manis-manis, kayak popsicle ini fams. Ada rasa buah dan bisa di-custom dengan rasa-rasa lain, seperti coklat atau marshmallow gitu deh. Pokoknya fams, tropical vibes to the max. Popsicle atau es loli ini 100% terbuat dari sari buah murni asal Indonesia, tanpa pemanis buatan fams. Sensasi baru makan buah nih. Biar kalian makin yakin, kita ajak kalian ya ke rumah produksinya. Kuy! Konsep homemade popsicle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015. Meski awalnya masih dibuat dalam skala kecil, usahanya terus berkembang karena peminatnya makin banyak. Tapsoul, buah yang sudah dikupas dan potong-potong selanjutnya akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas ya fams. Asal tahu aja nih, sudah lebih dari 1 abad popsicle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas. Seiring berkembangnya zaman, es loli ini rasanya juga nggak melulu manis atau asam yang segar, tapi bisa dikreasikan dengan rasa creamy dari susu atau yogurt untuk membuat varian produknya semakin digemari di tiap generasi. Wait, keasikan cerita, jadi lupa nih kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk cetakan. Konsep artisan popsicle ini gak pernah berubah meski permintaan terus bertambah loh. Wait, jangan lupa, masukkan stick biar identitas popsicle-nya semakin terpampang nyata. Fams, gak semua buah-buah bisa di-mix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah. Tapi kalau manisnya semangka diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih, sabi banget deh. Segernya nampol, fams. Gak cuma gampang bikinnya, banyak banget kok ide buat bikin kreasi jenis hard ice yang satu ini, biar gak bosan. Mulai dari tambahan topping seperti layer coklat, plus taburan sprinkle warna-warni, sampai dengan nambahin efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow. Gimana fams? Mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi? Es yang satu ini bikin foto kalian instagenik banget kan? Hehehe. Masih buat tim yang doyan ngemil yang manis? This is it, watermelon cake. Gak cuma punya rasa yang manis, tapi juga menyegarkan karena terbuat dari buah semangka murni. Pertama, kita kupas dulu nih kulit semangkanya ya. Anyway, buah semangka berasal dari tanaman merambat yang awalnya tumbuh di wilayah gurun Afrika bagian selatan. Buah berwarna merah ini terkenal memiliki kadar air sebanyak 92%. Kalian tahu nggak kenapa semangka bisa mengandung banyak air? Karena buah semangka memiliki sel-sel khusus yang menyimpan banyak air selama pertumbuhannya. Just info ya fams, proses pertumbuhan buah semangka juga sangat bergantung oleh cahaya matahari dan air. Makanya, kandungan air yang masuk kemudian disimpan dalam sel-sel kecil yang dinamakan sel gelembung. Tapi fams, kalau buah semangka yang belum matang, tidak mengandung banyak nutrisi. Jadi kalian harus pintar-pintar milih buah semangkanya ya. Tipsnya gampang kok. Pertama, perhatiin kulitnya. Kalau masih ada bercak putih, itu tandanya semangka belum matang. Semangka yang matang akan terlihat bercak kuning, bahkan bisa oranye di bagian kulitnya. Selanjutnya, kalian bisa pukul-pukul semangka. Kalau suaranya tidak agak mendem, berarti kualitasnya bagus dan mengandung banyak air, sehingga dapat dipastikan semangkanya udah matang. Kemudian, cek dari tangkainya. Tangkai buah semangka yang udah kering menandakan semangka yang kalian pilih udah matang. Jika tangkainya berwarna hijau, bisa dipastikan semangkanya terlalu cepat dipetik dan belum matang. Selain itu, kalian juga bisa memilih buah semangka yang manis dengan mengenal semangka jantan dan betina. Semangka jantan berbentuk lebih besar dan memanjang dengan kandungan air yang lebih banyak. Sedangkan semangka betina bentuknya lebih bulat dan memiliki rasa yang lebih manis. Tapi kalau udah masuk musim hujan, biasanya rasa buah cenderung jadi kurang manis. Oh, begitu. Tahu nggak fams, kenapa rasa buah jadi kurang manis saat musim hujan? Pada saat musim panas, intensitas cahaya matahari sangat tinggi, sehingga tanaman banyak menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Nah, karena curah hujan sedikit, maka serapan air pada tanaman juga nggak banyak. Ibaratnya, gula yang terlarut dalam satu gelas tentu akan lebih manis dibanding gula yang terlarut dalam air satu ember. Cukup semongko ya, fams? Oh iya, kalau mau bahas khasiat semongko, nggak akan cukup durasinya deh. Mulai dari bijinya, menurut beberapa penelitian, air rebusan biji semangka bisa mengendalikan diabetes, melindungi kesehatan jantung, menjaga kekuatan rambut, bahkan sampai menyehatkan kulit. Kalau buahnya sih udah nggak perlu ditanya ya, pasti kamu udah pada khatam sama yang namanya khasiat buah semangka. Bahkan lapisan kulit yang masih nempel di buahnya aja punya banyak kegunaan. Di antaranya menangkal radikal bebas,
menurunkan tekanan darah tinggi, sampai membersihkan ginjal. Oh iya, cake watermelonnya belum tuntas nih fams. Selain potongan semangka, ada juga roti kering dan krim yang totally manis. Biar lengkap ya manisnya. Ada manis dari semangka yang campur seger-seger. Ada juga yang dari krimnya. So, kamu pilih yang mana nih? Pilih yang gurih atau pilih yang manis? Ada juga nih fams, cake yang unik dari buah semangka yang lain. Dijamin bikin bahagia berkali lipat. Bikin cake semangka ini gak gampang loh. Soalnya saat diolah jadi cake, kandungan air dan teksturnya semangka harus tetap terjaga. Kita intip cara bikinnya yuk. Bikin adonan cake yang dibuat dari telur dan bahan lainnya. Tambahkan juga tepung almondnya ya. Aduk secara perlahan agar udara di dalam adonan tidak hilang. Lanjut, panggang deh adonannya. Aduk whipped cream dengan tambahan gelatin. Potong deh buah semangkanya sesuai ukuran cetakan. Susun deh kuenya, dimulai dari adonan kue. Beri lapis whipped cream dan semangka. Lakukan sampai menjadi beberapa lapis ya. Biar cantik, kasih buah leci dan anggur. Kalau sudah, tinggal didinginkan deh. Nah, watermelon cake siap disajikan. Mantap! Oh ya fams, bukan cuma kayu yang bisa jadi seni ukir, tapi buah juga bisa. Seni menghindarkan buah seperti ini nih, muncul berkat sentuhan tangan ajaib para pemahat buah. Mereka ini merupakan teman-teman dari Indonesia Sculpture Artists. Sesuai namanya fams, fruit carving, yaitu hasil karya seniman yang punya keahlian mengukir buah. Mereka inilah yang berprofesi mengukir buah hingga bentuknya menjadi semenarik mungkin agar bisa menarik selera orang yang melihatnya. Fruit carving udah hadir di Indonesia sejak tahun 1976, tapi waktu itu hanya untuk kalangan terbatas. Karya seni buah yang dipahat ini ternyata banyak penggemarnya. Tak jarang, beberapa hotel dan restoran harus memesan jasa pemahat buah untuk acara-acara khusus. Hingga saat ini, profesi pemahat buah semakin berkembang karena ada kebutuhan bisnis di sektor kuliner. Untuk membuat karya seni fruit carving, memang tidak bisa menggunakan sembarang buah. Buah yang digunakan harus berbentuk bulat serta memiliki tekstur yang lunak. Selain itu, bisa juga menggunakan beberapa jenis sayuran seperti labu, wortel, dan tomat. Biasanya nih, buah yang paling sering digunakan untuk fruit carving adalah semangka karena tekstur kulitnya yang tebal namun lembut, serta ukurannya besar. Makanya, semangka sangat cocok untuk membuat ukiran yang detail. Selain bermodalkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi, mengukir buah sekeren ini juga butuh beberapa alat penunjang. Mulai dari cutter, pisau bergerigi, sampai pisau ukir yang memiliki banyak variasi. Tuh fams, pisau ukirnya beda dengan pisau pada umumnya. Memiliki ujungnya runcing agar mempermudah membentuk garis siluet. Dan yang pasti, kulit luar semangka terkupas dengan rapi, dengan kedalaman sayatan yang sama. Lanjut lagi nih fams, bahan-bahan buah dan sayuran yang tadi diukir bareng-bareng udah siap disusun nih. Waduh, ada ikan, gurita dan kuda laut yang terbuat dari ukiran wortel dan labu.